ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan. Ya, mohon maaf tadi ada seminar yang cukup menarik. Ya. Jadi penelitian dari peneliti di Inggris ya, meneliti tentang Salafi di Indonesia. Kita masuk ya. Alhamdulillah kita lanjutkan. Jadi sampai bab yang ke-126. Ya, 126. Babun ma yajibu min aunil malhub. Ya. Bab tentang apa yang wajib dilakukan dalam rangka menolong orang yang kesusahan atau gelisah. Namun di sini hadisnya sudah kita pernah bahas ya. Jadi asnada tahu hadis itu hadis Abi Dzarin al-Mutaqaddim. Ya, jadi sudah ada hadis yang sudah kita bahas yaitu hadis nomor 162 hadis Abu Dzar dan hadis Abu Musa nomor 166. Nah, sekarang kita lanjut pada bab yang ke-127 atau 144. Insyaallah. Ya, ini babun manda'a ya, manda'allaha ayyuhsina khuluquhu. Bab barang siapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah taala ayyuhsina khuluquhu, supaya membaikkan atau menjadikan akhlaknya itu baik, ya, membaguskan akhlaknya. Hadis bab 127 atau 144 ya, 127 dalam Sahih Al-Adabil Mufrad, 144 dalam Adabul Mufrad. Nah, di sini hadis yang ke-234 atau 308 ya. An Yazid bin Banabush qala dakhalna ala Aisyata faqulna ya ummal mu'minin ma kana khuluqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluquhu al-Qur'an. Sahihun li ghairihi ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, disebutkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Ya. Nah, di sini saya artikan ya, jadi dari Yazid bin Banus ya. Dakhalna ala Aisyata faqulna ya, kami masuk kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ya, yakni para tabi'in. Faqulna ya ummal mu'minin ya, wahai ummul mukminin, maka kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, ibunya kaum orang-orang yang beriman, seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sini kita lihat bagaimana kaum muslimin mereka bertanya kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Ya. Ini boleh juga kita bertanya kepada orang yang dekat dengan seorang alim ketika alim itu tidak ada. Nah, di antaranya adalah istri dari seorang alim tersebut atau ulama atau ustadz dengan catatan aman dari fitnah. Nah, di sini juga para sahabat yang lain mengambil faedah dari Aisyah radhiyallahu taala. Ya, kenapa? Karena beliau adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga paling tahu akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling tahu akhlak seorang ya keluarganya sendiri. Qalat kana khuluquhu al-Qur'an. Maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha ya, beliau menjelaskan ya, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Ya. Nah, di sini para ulama memberikan penjelasan ya, beberapa makna dari hadis ini, yaitu diantaranya adalah akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah semua apa yang telah Allah tetapkan atau Allah rincikan, jelaskan di dalam Al-Quran. Ya, semua akhlak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai akhlak yang baik dalam Al-Qur'an, itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Ya. Nah, kemudian ada juga yang memahami bahwasanya ini sesuai dengan ayat Al-Qalam, surat Al-Qalam ayat 4.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau betul-betul di atas akhlak yang agung, yaitu akhlak yang sangat besar kedudukannya, ya, sangat tinggi nilainya. Ya. Nah, dua-duanya tidak bertentangan. Ya. Jadi yang pertama berarti seperti dalam surat Al-A'raf 199, Allah berbicara tentang akhlak, yaitu khudil afwa. Jadilah orang yang memaafkan. Ya, berarti Rasulullah itu pemaaf. Dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Berarti berbuat adil dan berbuat baik ini adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian begitu pula dalam ayat yang lain seperti dalam surat Luqman ayat 17, wasbir ala ma asabak. Sabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu, ya, musibah yang menimpamu. Maka di sini sabar adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dalam surat yang lain, ya Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan lapang dada. Jadi memaafkan dan lapang dada adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dalam surat Al-Imran ayat 134, wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, ini orang-orang yang mereka menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Maka di sini inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu pula rangkaian akhlak yang Allah sebutkan dalam surah Hujurat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, misalkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka. Menjauhi prasangka adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira seperti itu apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, jadi akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ya, maknanya adalah apa yang disebut akhlak yang baik oleh Allah dalam Al-Quran, itulah yang dilakukan dan ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya, Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau sungguh mempunyai akhlak yang agung. Ya, artinya di sini dua hal ini tidak bertentangan. Jadi satu, ya, akhlak Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kemudian pengakuan atau rekomendasi dari Allah Ta'ala, pengakuan, penyebutan bahwasanya apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu disebut sebagai akhlak yang agung. Ya, artinya akhlak Nabi Muhammad sehari-hari yang kita lihat pada riwayat hidup beliau alaihi salatu wassalam, itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa hubungannya dengan bab? Ya, nah di sini babnya adalah barang siapa berdoa kepada Allah untuk membaguskan akhlaknya. Ya, di sini memang ciri khas Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau ini sering tidak langsung gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita coba terka. Di sini Nabi Muhammad SAW itu mengajak kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sendiri berdoa dalam hadis yang lain, Allahumma kama hassanta khuluq khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan fisikku, maka baguskanlah akhlakku. Ya, artinya akhlak Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran, maka kita juga mestinya berdoa kepada Allah sebagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya diberikan akhlak sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang muslim itu dituntut untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Oleh karena itu dia perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikaruniai akhlak Al-Quran, akhlak sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kemudian karena seorang muslim itu diperintahkan untuk beramal dan mengetahui bahwasanya akhlak Nabi Muhammad SAW, ya, itu adalah Al-Quran, maka dia akan membandingkan antara akhlak dia dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka dia akan melihat perbedaan yang sangat besar, maka dia mestinya memohon kepada Allah untuk, ya, diberikan kekuatan supaya
sama dengan akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Taala a'lam. Nah, berikutnya adalah bab yang ke-128. Ya, babun laisal mu'minu bitta'an. Ya. Bab ke-128 atau 145. Ya, 145. Ya, yaitu bab laisal mu'min bitta'an. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela. Ya, hadis ke-235 atau 309 dari Salim. Ya, an Salim bin Abdullah. Ya, dari Salim bin Abdullah. Qala ma sami'tu Abdullahi la inan ahadan qad laisa insanan. Ini putra dari Abdullah bin Umar. Salim, dia mengatakan, aku tidak pernah mendengar ya Abdullah melaknat seorang pun kecuali satu orang saja. Ya. Maka Salimun yakul, dan Salim berkata, qala Abdullah bin Umar, qala Rasulullah SAW, la yambagi lil mu'mini ayyakuna la'ana. Ya, hadis hasan sahih disebutkan dalam Takhrijus Sunnah dan juga Silsilah As-Sahihah. Ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, laisa al-mu'min bitta'an. Ya. Ini judul bab. Ya, seorang mukmin ini tentu saja bukanlah orang yang suka melaknat. Ya, suka melaknat. Ta'an ini berarti tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Ya, menjadi kebiasaan dia. Ya, menjadi kebiasaan dia. Ya, maka di sini Salim mengatakan, ya, ma sami'tu Abdullah la inan ahadan qad laisa insana. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar Abdullah, yaitu bapaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, melaknat seorang pun, ya, melaknat seorang pun laisa insana, ya, kecuali satu orang saja. Ya, artinya di sini, ya, kalau selama yang diketahui oleh putranya beliau tidak pernah melaknat, itu berarti sangat jarang-jarang beliau melaknat. Jadi bahkan illa marrotan dalam riwayat yang lain lafadznya kecuali satu kali saja. Ya, kecuali satu kali saja. Maka di sini sesuai dengan judul bab. Ya, sesuai dengan judul bab. Ya, wa kana Salim yaqul, ya, Salim ya mengatakan, qala Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambagi lil mu'mini ayyakuna la'ana. Tidak sepantasnya seorang mukmin menjadi orang yang suka melaknat. Jadi la'anan itu adalah katsirul la'an, yaitu banyak melaknat. Lidahnya itu terbiasa mencela, mencaci, mendoakan jelek orang lain. Ya. Nah, ini berarti makna ta'an, mencela, dan la'an ini kurang lebih sama dengan apa yang dimaksud. Ya, jadi yang dilarang itu adalah banyak-banyak mencela. Ya, kalau bisa malah dihindari sama sekali. Dan kita lihat di sini Abdullah bin Umar hanya sekali saja beliau pernah mencela orang. Ya. Nah, kalau Abdullah bin Umar saja kita lihat itu sangat jarang, ya, mestinya kita juga contoh beliau alaihissalatu wassalam dan kembalikan kepada hadis, yaitu seorang mukmin tidaklah suka laknat. Nanti juga akan muncul dalam hadis berikutnya, yakni hadis nomor 246, ya, atau 311. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna yahuda atau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamualaikum, faqalat Aisyah wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Ya, qala mahlan ya Aisyah alayka birrif wa iyyaka bil unufi wal fuhshi. Qalat awalam tasma' ma qalu, qala awalam tasma'i ma qultu. Raddattu alaihim fa yustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fi. Hadis sahih disebutkan oleh ulama sahihah. Diriwayatkan oleh
Bukhari dalam Kitabul Adab, bab lam yakunin Nabi SAW fahisyan wala mutafahsyan, dan juga Imam Muslim dalam Kitabus Salam. Nah, di sini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada seorang Yahudi, anna Yahuda, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad SAW, faqalu, dan berkata kepada beliau alaihi wasallam, assalamualaikum. Assam ini maknanya maut, kematian atas engkau. Nah, ini doa yang sangat jelek diucapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat Aisyah, Aisyah sangat emosi dan berkata, waalaikum, ya, kembali kepada kalian, ditambah wala'anakumullah, dan Allah semoga melaknat kalian, wa ghadiballahu alaikum, dan semoga Allah murka kepada kalian. Ya, melaknat ini artinya akan mendoakan orang Yahudi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai. Di sini wa ghadiballahu alaikum, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Qala mahlan. Ya, mahlan. Ini sebentar dulu, hati pelan-pelan Aisyah. Ya Aisyah, wahai Aisyah, alaika birr, hendaknya engkau atau wajib atas engkau untuk bersifat lemah lembut. Ya, ini asal arif, yaitu lainul janib. Ya, lainul janib itu lemah lembut dalam ucapan dan perbuatan, dan mengambil apa yang lebih mudah diterima. Ya. Nah, di sini ada perintah untuk tetap bersifat lemah lembut kepada orang yang jelas-jelas memusuhi, dan tentu saja tidak basa-basi, ya, dalam kemaksiatan. Ya. Artinya tetap jelas kita halal haram, ya, tapi tidak menghalangi kita untuk bersikap asalnya itu lembut. Ya. Kalaupun itu keras, itu di luar hukum asalnya. Di sini juga bagaimana seorang suami menasihati istrinya. Wa iyyaka wal unfa. Ya, janganlah kamu berbuat kasar. Ya, janganlah kamu berbuat kasar, kebalikan dari lemah lembut. Wal fuhsya, dan janganlah kamu berbuat keji, yaitu berbuat melampaui batas dalam ucapan dan perbuatan. Ya, artinya perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha yang setelah waalaikum, yaitu la'anakumullah, melaknat dan mendoakan murka, ini perbuatan yang kasar dan melampaui batas. Ya, di sini juga menurut para ulama, ya, di sini menunjukkan, ya, kadang-kadang disunahkan atau dianjurkan untuk mencueki, ya, mencueki perbuatan orang-orang jahil. Ya, jika tidak ada mafsadat yang muncul. Jadi dia ngejek fisik kita, dia nggak usah emosi, kita cuekin saja. Ya. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi semua tindakannya itu berdasarkan pada akal sehat, ya, tidak pada emosi. Ya. Nah, ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Ya. Ya. Kadang-kadang diserang pribadi kita marah, gitu ya. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam betapa sangat luar biasanya beliau, ya, tidak perlu menanggapi hal-hal yang remeh-temeh yang tidak prinsip. Ya. Qalat awalam tasma' ma qalu. Aisyah heran, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan, ucapkan? Qala awalam tasma'i ma qultu, dijawab dengan kebalikan oleh apa? Rasulullah SAW, apa engkau tidak mendengarkan apa yang sudah aku jawab kepada mereka? Ya. Ya. Rodatu alaihim, aku telah jawab salam mereka, salam yang tadi, kematian tadi. Fayustajabu li fihim, ya, dan salamku kepada mereka itu, jawabanku itu diijabahi oleh Allah. Wala yustajabu lahum fi, dan doa mereka atasku tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada faedah, yaitu adab bermuamalah dengan orang yang tidak suka atau orang yang mencela, memusuhi kita. Tetap dilarang atau dianjurkan tidak bersikap kasar, dan dilarang bersikap kasar dan melampaui batas walaupun berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Nah, terus kemudian kita kiaskan analogi bagaimana kalau yang bersikap kasar kepada kita itu orang Muslim, tentu lebih berhak untuk tidak dikasari. Nah, kemudian juga bagaimana seorang suami atau seseorang itu menasihati istri atau kerabatnya. Bisa kita analogikan kepada kerabat, bisa anak, bisa keluarga, dan seterusnya. Ya,
Kemudian bagaimana membela diri tetapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang lemah lembut dan hikmah, yaitu doa Nabi SAW tadi, wa'alaikum, sudah cukup. Ya. Jawaban Nabi kepada mereka, wa'alaikum. Ya, ini luar biasa akhlak Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah hadis yang ke-237 atau 312 dari Abdullah yaitu bin Mas'ud, wa huwa Ibnu Mas'ud. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal mu'minu bit-ta'an wal la'an wal fahisha wal badzi'ah. Seorang mukmin tidaklah orang yang suka mencela, melaknat, tidak suka berkata keji, kotor, ya. Hadis sahih disebutkan di silsilah sahihah, ya, disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Al-Bir Wasilah dan juga Al-Bukhari dalam bab Majafi Al-La'nah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, ya, dari Abdul bin Mas'ud dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, laisal mu'min bitta'an, ya, tidaklah seorang mukmin itu, ya, itu suka mencela, ya, mencela orang lain. Mukmin yang sempurna itu saja. Walal la'an, tidak suka melaknat orang lain. Walal fahish, tidak suka berbuat keji. Ya, baik dalam ucapan maupun perbuatan, sesuatu yang buruk, ya, dosa maksiat, ya, banyak sekali kata keji ini terkait dengan zina, ya. Nah, semua perbuatan yang sangat-sangat buruk, ya, baik ucapan maupun perbuatan. Walal badzi, yang dia bukan pula yang bazik itu ya fahish, cenderung kepada lisan, omongannya kotor, omongannya jelek, ya. Kemudian berikutnya adalah hadis yang ke-238, ya, atau 313 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lidzil wajhaini ayyakuna amina. Ya, maknanya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yanbaghi lidzil wajhain, ya, tidaklah pantas orang yang cuma dua wajah menjadi orang kepercayaan. Nah, maksudnya dua wajah ini bukan secara fisik, tetapi, ya, orang yang ketika bertemu orang ngomong A, ketemu yang ngomong B, ya, seperti orang-orang munafikin, ya. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bertemu orang beriman, kami beriman, kata mereka. Wa idza qala ila syayatinihim, ketika mereka bersama syaitan mereka, teman-teman mereka, qalu inna ma'akum, aku bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya bersendagura. Itulah dzul wajhain. Ya, di sana muji-muji, di tempat lain mencela-cela, ya. Nah, atau tidak konsisten, tidak punya prinsip, hanya mencari keuntungan belaka. Seperti orang-orang yang mengadu domba. Nah, ini seperti orang-orang munafik, ya, banyak wajah tapi untuk menghancurkan atau merusak, ya. Kemudian dalam hadis berikutnya 239, ya, dari Abdul bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, al-amul akhlaqil mu'min al-fuhsyu. Ini sahihul isnad, kata Al-Albani, beliau mengatakan al-amul akhlaqil mu'min al-la'im, ya, paling rendah, ya. Akhlak yang paling buruk, paling rendah, ya, gitu, ya. Al-am, ya, paling hina, ya, akhlak yang paling hina dari seorang mukmin adalah perbuatan keji, al-fuhsyu, ya, perbuatan yang sangat-sangat tercela dari sisi syar'i maupun urfi. Ya. Ya, ini hendaknya dihindari oleh seorang mukmin, ya, sebagaimana pada judul bab itu terkait dengan ta'an. Nah, salah satu akhlak yang tercela itu adalah suka mencaci maki, itu termasuk fahish, ya, kelompoknya, begitu, ya, terkait dengan judul babnya. Kemudian ini itu tidak layak untuk diberi kepercayaan karena dia suka mencela sana sini, ya. Padahal seorang mukmin tidaklah suka mencela sana sini, mencari muka, ya. Jadi salah satu cara untuk mencari muka adalah mencela orang lain, ya, supaya dia dapat posisi. Nah, ini kelakuan orang-orang munafikin. Ya, Allah taala alam, insyaallah kita akan lanjutkan pada bab berikutnya yang mirip-mirip, yaitu la'an, bab orang yang suka melaknat.
Semoga bermanfaat. Ya, saya cukupkan sekian dulu. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Allahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira Ustaz Nur Ahmad atas kajian malam ini. Monggo jamaah sekalian, jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Sudah ada di kolom chat ini dari Pak Noprianto ini, Ustaz. Ya, sudah saya lihatnya dulu. Oke, sini. Tadi disebutkan salah satu akhlak Nabi Muhammad SAW yaitu menjauhi prasangka. Apakah prasangka itu adalah suudzon atau khawatir yang berlebihan pada hal yang belum terjadi. Misalnya jika begini dan begini. Bukan ya, prasangka itu adalah suudzon, bukan khawatir berlebihan pada yang belum terjadi. Kalau khawatir berlebihan yang terjadi itu nanti juga bisa masuk ke penakut atau juga bisa tatayur. Ya, tatayur. Ada kejadian ini, nanti jangan-jangan begini. Atau was-was. Ya. Bukan ya, jadi suudzon ini adalah prasangka kepada orang lain ya, sebagian besar prasangka itu dosa. Ya, jadi ini prasangka yang dimaksud yang tidak ada dalil atau evidence. Ya. Allahu ta'ala alam. Silakan lagi jika ada yang mau bertanya. Oh ya, ini Ustaz, soal tadi yang dikatakan melaknat. Itu mungkin bahasa kita ini apa contohnya melaknat itu? Mencaci maki ya. Mencaci ya, maki. Ya, mencaci maki. Misuh gitu ya, itu termasuk ya, rupamu kayak apa misalnya gitu, termasuk lah. Itu termasuk akhlak yang sangat buruk. Ya, memang ya semua kita dihindarkan ya. Ini bukan berarti saya itu bersih dari perbuatan seperti itu ya, kadang-kadang ya, apalagi yang memang bakatnya itu itu apalagi sejak kecil mungkin di lingkungan yang kurang bagus ya. Saya jadi ingat dulu ketika di lingkungan yang bagus ya, di keluarga saya itu sama sekali memalukan ya kalau berkata kayak gitu tuh. So bahkan sekedar jigur misalkan ya, mohon maaf ya, itu gak elok gitu ya, sama sekali tidak. Namun kemudian saya bergaul dengan teman-teman di tempat lain ya, saya naik buat klub sepeda gitu, sehari-hari saya dengar itu, mohon maaf lebih parah lagi gitu ya. Itu otomatis otak saya itu ngerekam dan kemudian di rumah itu misuh ya. Nah, itu kemudian saya ditegur dengan keras oleh keluarga. Ya, alhamdulillah masih ada keluarga yang menegur sehingga tidak keterusan. Nah, bagaimana dengan anak-anak kecil yang lain yang itu tidak mungkin jadi kebiasaan orang tuanya ya. Nah, ngeri kan seperti itu ya. Nah, ternyata kalau udah pernah di lingkungan seperti itu, kemudian ya kadang-kadang muncul itu perbuatan kayak gitu. Nah, hendaknya kita menyadari itu perbuatan yang salah. Jadi yang dilarang di sini adalah sering melaknat, ya, la'an. Walaupun kalau bisa tidak sama sekali. Ya. Termasuk mendoakan jelek itu loh, kurang ajar apa yang misalnya Ya, orang. ya, karena la'an itu aslinya meminta supaya Allah menjauhkan rahmat dari dia. Nah, kita kan sudah pernah mengkaji ya, seorang muslim itu batinnya itu selalu menghadap kebaikan pada orang lain. Walaupun kebaikan pada orang lain itu tidak harus sesuatu yang disukai orang lain tersebut. Nah, kalau kita mendoakan jelek itu, terus apa sisa dari kebaikan yang kita harapkan pada orang? Nah, itu menjadi menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri. Baik, monggo. Jika ada kalau mendoakan kejelekan supaya dapat pelajaran, itu berarti menaik kebaikan. Ya Allah, ya berikan pelajaran pada dia supaya dia bertobat. Ya, berarti itu kebaikan. Ya. Nah, tapi kalau ya Allah, ya, jangan beri kebaikan pada dia, itu nggak boleh. Ya. Itu sama dengan Pak. Jadi kebaikan pada dia itu bisa jadi dia dapat pelajaran. Misalkan dia sekarang sedang kaya, ya berkuasa, seenaknya sendiri, zalim kepada orang lain, berilah pelajaran itu dalam rangka kebaikan dan supaya dia bisa mengambil pelajaran. Ya, bahkan Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun kan idhaba ila fir'aun wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yadzakkara aw yakhsha. Datanglah kepada Fir'aun, katakanlah perkataan yang lemah lembut kepada Fir'aun supaya dia itu tetap ada kebaikan. Yadzakkara aw yakhsha. Dia itu ingat mengambil pelajaran atau dia takut. Ingat dan takut itu kebaikan yang didoakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun kepada siapa? Fir'aun yang kita biasa menyebut karena Allah melaknat dia, sudah mati kan ya. La'anallahu alaihi.
karena sudah meninggal. Tapi pada waktu itu kedua nabi diperintahkan untuk berlemah lembut dan mengharapkan kebaikan, yaitu apa? Mengambil pelajaran dan takut. Allahu a'lamu bishawab. Silakan jamaah sekalian, jika ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Berarti mendakwakan orang yang zalim itu tetap mendoakan kebaikan dulu ya Ustadz ya? Ya, doakan supaya dia tidak berbuat zalim lah. Ya. Oh, Jadi finalnya itu tetap berharap kebaikan pada semua makhluk. Walaupun termasuk kebaikan. misalnya pemimpin yang zalim begitu tuh doa Ya. sebaiknya gimana Ustadz? Ya, pemimpin yang zalim, ya berdoa kepada Allah supaya diangkat kezalimannya. Ya, sebagaimana doa Imam Ahmad, ya. Kalau seandainya aku punya doa satu yang paling mustajab, maka aku akan doakan kepada pemimpin. Ya, karena kalau dia hilang kezalimannya itu dampaknya bukan kepada kita saja, tapi kepada orang banyak. Ya, gitu. Dan tidak ada manfaatnya ya kalau hanya sekedar membuat dia itu buruk saja ya, tapi harus ada namanya finalnya, itu adalah sesuatu yang baik ya. Meskipun berarti mungkin tidak buru-buru minta diganti misalnya gitu Ustadz ya? Ya, tetapi kita juga perlu tahu bahwasanya doa itu tidak harus ditampakkan, karena ditampakkan itu bisa salah paham bahwa kita mentazkiyah ya, perbuatan zalimnya gitu ya. Jadi doa itu cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau doa ditampakkan tuh niatnya lain ya, niatnya mungkin jadi malah membuat orang merasa itu didoakan baik ya, didukung kezalimannya ya. Dan yang didoakan karena tahu didoakan ulama semakin senang dia berbuat zalimnya gitu. Ya kalau ada hadis ya Ustadz ya, yang kita berhati-hati terhadap doa orang yang dizolimi itu bukan berarti setiap orang yang dizolimi itu kemudian akan mendoakan buruk kepada yang menzolimi ya? Ya, kalau tuntunan dalam Islam ya itu kan jelas ya, kita selalu mengenai kebaikan. Tetapi orang yang zolimi itu kondisinya kan macam-macam. Ya, bahkan itu tidak membedakan kafir atau muslim. Jadi kafir dan zolimi itu kembalinya kepada kita, hati-hati. Ya, dia bisa mendoakan tidak peduli dengan anjuran Islam yang seperti apa, dia doakan sesuka dia. Paham ya? Ya, dia doakan sangat-sangat jelek bagi kita karena kita menzalimi dia, walaupun dia bukan muslim. Allah akan istijabai, termasuk doa seorang ibu atas anaknya, yaitu doa kejelekan. Ya. Maka di situ ya, ketika kita zalimi, hati-hati. Jangan, hadis itu bukan menunjukkan kalau kita boleh mendoakan jelek, bukan. Tapi hadis itu maksudnya adalah kita berhati-hati menzalimi orang lain. Ya, seperti itu. Ya, tergantung semangat kita, perspektifnya wong mangkel. Wah, hadisnya wis jelas tak doa kelek wong mustajab ya. Bukan begitu. Ya. Semangatnya di situ, perspektifnya adalah supaya kita berhati-hati. Karena apa? Hadis itu konteksnya apa? Itaku wadal madlum. Jauhilah doa orang yang dizalimi. Artinya si muat itu jangan saya menzalimi orang lain, nanti akan kembalinya buruk padamu. Bukan perintah hendaknya kamu berdoa jelek kepada orang yang menzalimi kamu, bukan. Sama sekali bukan itu yang diperintahkan. Ya, seperti doa seorang ibu atas anaknya itu mustajab, ya, tapi jangan digunakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mangkal pada putranya, saking mangkalnya jangan sampai mendoakan buruk. Ya, mendoakan dulu itu kan, doa itu juga bisa berupa ucapan ya. Dasar misalkan ora dong-dong jan budu misalkan. Nah, itu kalau diamini malaikat kan cilekek gitu ya. Ya, seperti itu ya. Sebagai orang tua yang sedang jengkel kepada anaknya diajari ra iso-iso misalkan. Ya, jarang-jarang kita mangkal kemudian doa, ya Allah semoga anak saya dipahamkan walaupun bedik ya. Ya. Nah, itu supaya kita berhati-hati sebagaimana kita berhati-hati tidak menzalimi orang. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an ya, dalam surat apa itu nanti coba dicari, manusia itu suka berdoa buruk ya, sebagaimana mereka berdoa baik ya, dan manusia itu sangat tergesa-gesa
doa buruk itu termasuk perbuatan yang berbisa. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, jemaah sekalian, masih ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup kayaknya Ustaz. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Semoga minggu depan kita dikaruniai kesempatan lagi dari Allah SWT untuk ikut kajian kita seperti biasa malam Jumat ini. Monggo kita sama-sama tutup kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Oke, monggo. Kalau mau pamit, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.